Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel D4 Project. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seri tutorial Canva. Nah, apa itu Canva? Canva adalah suatu platform digital, sebuah platform digital yang memudahkan kita bagi seorang content creator, seorang UMKM, ataupun influencer mungkin dalam mengemas suatu materi visual baik dalam bentuk foto ataupun video menjadi lebih menarik, dan ini sangat-sangat membantu kita dalam mengemas materi tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftarnya, kemudian menggunakan fitur-fiturnya, mengetahui fitur-fiturnya dan menggunakan fitur-fitur tersebut sehingga konten yang kita hasilkan menarik dan menambah nilai value dari konten yang akan kita buat nantinya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, dan komen ketika ada yang ditanyakan. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi yang menarik yang akan saya bagikan nantinya. So, mari kita simak secara bersama-sama. Nah, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah teman-teman pastikan sudah connect dengan internet. Karena apa? Canva merupakan platform digital editing berbasis online. Jadi kita editnya secara online. Langkah yang kedua adalah kita buka peramban Google baik Firefox ataupun Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini canva.com. Sorry, salah. Canva bukan Kanca. Canva.com. Oke, kita sudah masuk di halaman awal. Bagi teman-teman yang baru bergabung, pastinya tampilannya akan seperti ini. Maka langsung kita saja klik, mari daftar, gratis kok katanya. Oke, kita agar lebih mudah kita tautkan aja pakai akun Google. Teman-teman bisa pakai lanjut dengan email atau lanjut dengan Facebook atau dengan cara lainnya bisa. Kita pakai Google saja biar mudah. Kemudian kita pilih akun di sini. Siapa akun ini? Tunggu sebentar. Oke, di sini ada pertanyaan, apa tujuan Anda menggunakan Canva? Nah, kita bisa pilih, misalkan teman-teman seorang pemimpin PT, misalkan perusahaan, bisa klik ini. Atau mungkin seorang pelajar, siswa, guru, ataupun mahasiswa, ini bisa menggunakan akun pelajar. Kemudian pribadi untuk desain sendiri, kebutuhan desain sendiri. Kemudian LSM atau yayasan. Jadi ini nanti ketika kita klik pilihan kita, biasanya fitur akan menyesuaikan dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, kita pilih saja ini yang untuk yang pribadi. Kemudian di sini ada uji coba, mau uji coba gratis atau tidak. Karena untuk fitur-fitur yang lebih menarik maksudnya, kita diberikan tawaran mau ambil yang pro ataupun yang gratis. Nah, jadi bisa teman-teman sesuaikan saja nanti sesuai dengan kebutuhan. Karena saya masih awal, saya mungkin pilih mungkin nanti. Kemudian bolehkah kami mengirim hal-hal di luar biasa kepada Anda? Ini bisa dikirim lewat email. Nah, kalau nggak mau nanti notifikasi banyak, kirim saja nanti. Oke, selesai. Kita sudah mendaftar akun Canva untuk pribadi. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal aplikasi website Canva. Di sini ada beragam fitur yang ditawarkan mulai dari atas. Di sini ada aneka desain yang bisa kita buat, mulai dari logo, pamflet lebaran, spanduk, poster, resume, undangan, kartu nama, kolase foto, kemudian yang lain untuk misalkan presentasi. Ini sangat berguna untuk mahasiswa ataupun siswa. Papan tulis sebagai oret-oret nanti kita ketika presentasi, editor PDF, kop surat, kemudian konten medsos, cerita Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Kalau untuk pendidikan, di sini bisa untuk guru dan sekolah, untuk siswa, kemudian materi, biasanya isi materi, sajian materi, kemudian integral dengan LMS.
kemudian studi kasus, paket dan harga. Di sini ada beragam pilihan. Jadi ada yang mulai gratis, ini seperti yang kita gunakan hari ini. Kemudian ada yang pro, ini berbayar. Kemudian ada yang untuk tim. Jadi misalkan kita suatu perusahaan nih membuat bagian desainnya apa humas atau apa ya, mungkin kalau di universitas di sekolah ya humas. Jadi mungkin bisa ambil yang tim di sini yang isinya nanti beberapa orang gitu. Jadi teman-teman dalam satu tim nanti bisa membuat satu ataupun beberapa produk visual yang bisa disaksikan secara bersama-sama dalam artian dalam grup tim ini. Terakhir ada belajar, di sini ada untuk blog, kemudian desain school, kemudian acara, kemudian pusat bantuan. Kemudian di sebelah kiri ini adalah untuk akun kita. Kemudian di sini ada beranda. Nah, ini tampilan beranda kita. Kemudian di sini ada untuk Anda, ada dalam bentuk dokumen, ada dalam bentuk papan tulis, presentasi, media. Ini adalah fitur yang bisa kita sesuaikan. Ini adalah tawaran produk desain yang mereka berikan kepada kita. Kemudian di bawah ada desain terakhir. Nah, jadi nanti teman-teman ketika sudah mulai mendesain dan desainnya sudah disimpan, maka di sini akan muncul desain teman-teman. Gitu ya. Proyek juga sama di sini. Maksudnya proyek adalah sebuah produk yang sudah kita selesaikan. Desain yang sudah kita selesaikan di sini akan muncul. Itu untuk proyek. Nah, kemudian template nih. Template ini adalah salah satu fitur yang sangat memudahkan kita. Kenapa? Biasanya para desainer grafis pemula itu sangat kesulitan dalam menyesuaikan tema. Jadi di Canva ini dia sudah memberikan template-nya. Jadi kita tinggal ubah-ubah saja. Mau misalkan topik populer nih, topik populernya misalkan ini untuk mock-up, kemudian ini untuk ucapan selamat, kemudian ini untuk peringatan Hari Kanker Payudara. Jadi ini gambarnya di dalam bisa kita sesuaikan. Kemudian di bawah ada untuk Anda juga, ini dalam bentuk presentasi ya. Nah, kemudian ini dalam bentuk untuk cerita Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ini banyak pilihannya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian ini untuk dokumen nih. Dokumen ini maksudnya apa? Misalkan teman-teman mau membuat surat, CV. Jadi yang mau melamar pekerjaan butuh CV yang menarik. Jadi teman-teman bisa ambil pilihan di dokumen sini. Ini kenapa putih? Karena memang jaringan sedikit terhambat di sini. Jadi nanti teman-teman sesuaikan apa yang mau dibuat dalam bentuk dokumen. Kemudian ini konten Instagram. Nah, ini udah keluar nih. Ini adalah bentuk surat-surat dari perusahaan yang bisa disesuaikan oleh teman-teman. Itu sangat lengkap. Dan ini save-nya nanti dalam bentuk dokumen. Konten Instagram. Nah, ini misalkan UMKM nih mau buat desain yang menarik untuk produknya misalkan mie ayam. Jadi ini gambar ini bisa dirubah menjadi mie ayam. Coba kita klik ya. Kita klik, kita sesuaikan template nih. Nah, secara otomatis Canva akan membawa kita ke lembar kerja baru. Nah, disinilah kita mulai mengedit. Nah, ini adalah tampilan selebaran yang akan kita buat nih rencananya. Produknya apa? UMKM. Jadi ini, nah, gambar ini, dalam satu gambar ini terdiri dari beberapa elemen. Elemen maksudnya itu adalah apa? Satu objek gambar yang terpisah gitu. Jadi ada satu background, kemudian ada elemen 1 tulisan terima kasih, elemen 2 100K, kemudian ini ada elemen hiasan sedikit, tulisan lagi, kemudian ada elemen background kuning, ada elemen foto produk, kemudian ada elemen tulisan lagi. Nah, ini elemen-elemen ini adalah sebuah gambar yang bisa kita ubah. Misal, sini gambarnya mau kita berubah jadi mie ayam nih, ini bisa kita delete dan kita sesuaikan dengan produk yang mau kita upload. Tapi untuk mungkin penjelasan lebih dalamnya bagaimana cara merubah merubah sebuah template, kita bisa sesuaikan di sini di pertemuan selanjutnya. Nah, kita jelaskan fiturnya dulu. Nah, di lembar kerja ini ada elemen lain lagi yang ditawarkan oleh Canva.
mulai desain atas ini. Ini desain-desain yang bisa kita tawarkan, yang mereka tawarkan. Oh, misalkan ini kan tadinya kita pilih ini, ternyata ketika kita buka di dalam ada yang lebih menarik nih, ini misalkan. Kita klik saja di sini. Maka dia akan berganti. Langsung berganti. Elemen warnanya juga sudah menyesuaikan. Ini warna-warna yang solid dari si Canva ini. Jadi sangat mudah. Jadi perpaduan antar warna ini sangat kompleks, sesuai, solid gitu. Jadi antara desain gambar yang ditampilkan, kemudian tulisan, background yang menjadi dasar itu sangat solid. Ini untuk desain. Kemudian di elemen. Nah, elemen ini ada banyak jenis. Misalkan elemen garis dan bentuk. Elemen garis dan bentuk ini apa maksudnya? Ini termasuk menjadi bagian elemen garis dan bentuk. Dan ini bisa disesuaikan teman-teman. Nah, ini isinya begini nih elemennya. Jadi bisa teman-teman kreasikan. Kalau mau lihat di dalamnya banyak juga. Ada mulai garis, kemudian bentuk. Ini pilihannya. Misalkan ini kita masukkan nih, mau buat apa tulisan di sini bisa. Gitu. Oke, ini untuk elemen. Nah, di elemen ini banyak, ada mulai garis dan bentuk, mulai grafis. Nah, ini grafis ya, seperti ini tadi. Ini adalah elemen grafis, itu bisa kita ubah. Kemudian ada stiker, misalnya mau kita tambahkan stiker apa nih. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Oh, foto. Ataupun mungkin tampilkan video di sini, bisa kita tampilkan video, kita masukkan di situ. Nah, banyak elemennya. Bagan, tabel, bingkai, kisi-kisi, koleksi. Nah, ini bisa dipakai semua ke sini. Begitu. Kemudian pangkalan. Nah, pangkalan ini berfungsi ketika Canva teman-teman itu sudah yang pro, ini bisa kita ambil. Karena gratis, ini masih terkunci. Unggahan. Nah, unggahan ini fungsinya apa? Adalah misalkan kita mau upload produk nih. Ini kan nasi goreng, kita punya produk mie ayam misal. Nah, kita unggah saja di sini. Kita ambil pilihannya di mana, misalkan, waduh, foto mie ayam ya, misalkan ini produk kita, nasi goreng juga sih ya, atau inilah, ini ada kentang goreng. Nah, kita tinggal upload saja, pilih gambarnya, kemudian klik buka, maka dia akan mengupload ke dalam lembar kerja unggahan. Dan ini bisa kita tarik langsung. Kita klik, dia sudah langsung masuk. Nah, kita tarik ke dalam bingkai. Selesai. Dia langsung masuk ke bingkai. Ini tinggal disesuaikan nanti. Begitu untuk unggahan. Oh, misalkan mau produk lain, tinggal diunggah lagi. Gitu. Tinggal disesuaikan oleh teman-teman. Nah, foto yang sudah teman-teman unggah ya akan masuk ke sini semua dia. Akan tersimpan di database Canva. Itu untuk unggahan. Kemudian teks. Yang teks ini adalah elemen penting untuk menyesuaikan. Ini kan sudah ada nih teks, spesial Ramadan, diskon 25%. Oh, misalkan kita mau tambahkan nama produknya, kentang goreng. Kita ambil yang paling bawah saja nih. Kita tinggal rubah di sini, kentang goreng crispy misalnya. Kita sesuaikan. Nah, misalkan di sini. Oh, kita mau buat warnanya. Oh, kita taruh atas saja, di bawah sini misal. Kita taruh warnanya yang solid tadi. Nah, di sini ada fiturnya nih. Ketika teman-teman sudah membuat, misalkan ingin menggunakan teks, kita klik saja di teksnya. Nah, di atas ada fitur tambahan. Jadi di sini teman-teman bisa merubah jenis fontnya. Misalkan apa nih? Ini misal kita buat ya. Nah, kentang goreng crispy sudah. Oh, warna ukurannya mau kita perbesar, tinggal kita tambahkan di sini. Perbesar atau perkecil, atau bisa juga ditarik sudutnya gitu. Selesai, kemudian pilih warna. Warnanya apa? Ini yang di atas ini adalah warna-warna solid yang sudah ada di dalam. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, atau pilih yang ini, boleh, tinggal disesuaikan. Tuh, nah di bawah juga ada nih. Jadi Canva ini sudah terintegrasi juga dengan aplikasi dengan AI ya, namanya kalau sekarang artificial intelligence. Jadi di dalam satu foto yang kita unggah ini tadi, di foto kentang ini, dia sudah mengenerate nih
jenis-jenis warna yang ada di dalam foto itu. Jadi kita bisa sesuaikan, lebih mudah dalam pemilihan warnanya. Kemudian kita tambahkan misalkan mau bold. Nah, ini bold untuk menebalkan dan miringkan ini berfungsi disesuaikan dengan jenis teks yang kita pilih. Jadi tidak semua teks ini ada fitur bold dan garis miringnya, tebal dan miringnya. Bisa ada yang bisa. Coba kita contoh nih. Nah, ini dengan jenis font quicksand itu bisa perintah untuk menebalkan, tetapi untuk miringnya nggak ada. Jadi tergantung. Jadi teman-teman nanti silakan pilih yang sesuai yang mana. Kemudian ini untuk perataan garisnya, rata tengah atau rata kanan kiri. Misalkan ini lebih nih. Oh, ini kan rata kiri, mau di rata tengah bisa. Kita klik saja di teksnya, kemudian diratakan. Nah, ini tengah. Gitu ya. Kemudian ini untuk penomoran, misalkan di sini misalnya ini adalah menu misalkan tentang goreng crispy, kemudian apa lagi ya, risol panas, misal ini jenis menunya. Jadi bisa sebagai penomoran untuk penulisan penomoran. Itu. Kemudian untuk fitur teksnya ini untuk spasi. Nah, untuk jarak spasi maksudnya apa? Misalkan di sini tadi ada kentang goreng crispy Mamalia misal ini ya, Mamalia. Nah, kita turunkan dulu Ramadannya. Mamalia ini mau kita spasinya ketinggian nih. Jadi kita atur spasinya. Di sini ada spasi jarak antar huruf. Jadi ketika makin lebar dia akan melebar. Ini disesuaikan. Kalau yang bawah jarak antar baris itu baris pertama dan baris berikutnya. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan di sini. Itu. Kemudian efek yang selanjutnya. Efek ini misalkan teman-teman membuat efek bayangan di belakang. Nah, ini bisa disesuaikan. Warnanya kita ganti misalkan kalau bayangan itu hitam ya. Coba kita tes hitam. Kemudian setelah hitam mana dia efeknya? Oh, ini dia. Nah, setelah hitam fitur lainnya misalkan apa, offset untuk tingkat ininya, kemana arah bayangannya. Kita bersihkan dulu biar nampak kelihatan jelas. Offsetnya ini, nah ini kelihatan kan offsetnya kemana dia, bayangan di belakangnya yang teman-teman perhatikan. Kemudian arahnya, jadi mau kemana nih, atas, bawah, kanan, kiri. Kanan misalkan. Buramnya, ini tingkat buramnya di bagian belakang. Kalau tidak mau buram ya nggak usah. Kemudian transparansinya, nah ini disesuaikan. Dia akan mau transparan atau tidak. Gitu ya untuk pewarnaan. Kemudian warna selesai. Animasi, misalkan mau dibuat animasi geser, animasi ke atas. Nanti formatnya dalam bentuk video ya atau GIF gitu. Bisa disesuaikan. Kemudian posisi. Posisi ini maksudnya apa? Ketika misalkan, ini Ramadan. Kentang Ramadan ini mau kita buat dia di belakang gambar ini. Jadi kita atur saja, klik Ramadan, klik mana objek yang mau dipindahkan posisinya, kita klik posisi, kita pilih misalkan mau dimundurkan, tinggal dimundurkan. Mundur sampai dia ini kan objeknya dia sudah di bawah kentang gitu. Mau dimajukan, mau paling depan nih. Oke, sampai dia selesai. Gitu untuk fitur posisi. Kemudian fitur apa lagi? Ini ada titik 3 masih ada fiturnya nih. Sangat lengkap Canva ini. Mau dibuat garis bawah misalkan, bisa. Mau dibuat berbeda huruf, bisa. Nah, misalkan mau huruf depannya saja nih yang besar, bisa. Ini disesuaikan. Mau transparan dikit lah, biar nggak terlalu terang, dikurangi intensitasnya, ini bisa. Gitu ya. Nah, itu yang penting, yang cukup. Kemudian kita kembali ke fitur sebelah kiri. Gambar. Di sini ada fitur gambar. Kita bisa gunakan, mau coret-coret nih, misalkan mau pakai ini. Bisa. Buat coret-coretan apa. Nah, ini bisa disesuaikan. Mau yang inilah spidol. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa disesuaikan. Fitur di atas ini untuk kembali ke halaman awal sebelumnya.
Sudah. Proyek ini adalah jenis konten yang sudah kita buat, nanti akan muncul di sini. Nah, ini yang pertama kita tadi rencana, tapi belum sampai ke save. Aplikasi. Nah, di aplikasi nanti di sini ada fitur teks ke gambar. Jadi dia sudah terintegrasi artificial intelligence. Jadi hanya menuliskan teks seperti ini, nanti Canva akan mengenerate menjadi sebuah gambar. Tapi untuk penjelasan lanjutnya nanti kita bahas di halaman selanjutnya, nanti pertemuan selanjutnya. Oh, misal sudah selesai satu fitur, kita mau simpan. Tinggal klik bagikan. Kemudian kita pilih di sini baterai low. Kita pilih unduh. Nah, formatnya teman-teman bisa sesuaikan, mau PNG, mau JPG, mau PDF. Nah, ini bisa sesuaikan. Kalau gambar biasanya JPG atau PNG. Kemudian unduh. Secara otomatis dia akan proses, menyimpan, dan mengunduh. Oke, selesai. Nah, dia sudah langsung masuk ke dalam halaman unduhan kita di My Computer. Teman-teman bisa cek. Coba kita buka. Nah, ini hasil gambarnya. Ini bisa disesuaikan nanti ya, formatnya seperti apa. Oke, kembali ke template. Nah, fitur awal ini tadi belum kita selesaikan semua ya. Nah, kita kembali ke beranda. Tadi sudah sampai di template. Jadi, di template ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Mau bentuk presentasi, media sosial kah, video, ataupun yang lainnya. Ini bisa disesuaikan. Kemudian, kembali template, pangkalan merek, aplikasi. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan tadi. Ada pangkalan merek, ada aplikasi, ada buat tim. Ini misalkan teman-teman dalam sebuah kelompok, misalkan perusahaan atau apa, untuk seorang desainer itu butuh bantuan teman lain, ini bisa buat di sini. Begitu, selesai. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, ini tampilan beranda. Nah, selain di sini, selain di template ini, saya menggunakan ini, teman-teman juga bisa membuat desain mulai dari atas ini. Jadi di sini ada fiturnya juga di sini. Buat desain. Nah, di sini bisa teman-teman sesuaikan kebutuhannya apa. Oh, untuk konten Instagram ya berarti persegi. Oh, cerita Instagram berarti resolusinya 1080 kali 1920. Kemudian misalkan apalagi. Nah, ini bisa teman-teman pilih sesuaikan saja. Thumbnail misalkan, thumbnail YouTube. Nah, ini bisa digunakan di sini. Oh, logo. Coba kita klik logo ya. Logo dia biasanya persegi. Jadi sudah masuk ke halaman kerja baru, begitu. Mengerti saja, kita tuh mengerti. Nah, sini ada template-template yang bisa kita gunakan. Jadi, misalkan teman-teman ini punya usaha kecil nih, UMKM, tapi butuh logo, nggak usah bayar-bayar desain grafis mahal-mahal. Misal, kalau budgetnya tipis, tapi kalau budgetnya sudah mono ya nggak apa-apa. Kita butuh logo nih, misalkan pisang coklat. Kita ambil saja nih logonya nih. Oh, udah pisang coklat nih. Tinggal kita ubah namanya di sini. Piscok misalkan. Enak dan legit. Piscok siapa? Mamalia lagi mungkin ya. Nggak tahu siapa nih Mamalia. Udah selesai. Fitur gambarnya mau diubah misalkan. Oh, mau ditambahin daftar harganya ataupun apa, bisa disesuaikan di sini. Nah, untuk desain lanjutnya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, jadi sangat mudah sekali teman-teman, fitur-fiturnya ini sangat bermanfaat untuk konten yang menarik dan hasil maksimal. Itu teman-teman tidak perlu belajar secara keras. Nggak bisa Photoshop nih, nggak bisa Corel Draw nih, teman-teman cukup gunakan Canva, itu sudah mewakili semua. Tapi ketika teman-teman bisa belajar Photoshop dan Corel Draw, udah pasti sangat mudah ketika teman-teman membuka Canva. Ketika basic dasar editing foto, Corel Draw ataupun Photoshop sudah menguasai, ketika pegang Canva maka akan cepat sekali, akan mudah menemukan pola, template dan lain-lain, itu sangat mudah. Mungkin ini saja untuk
tahap awal di pengenalan Canva. Terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya terkait pengembangan penjelasan fitur-fitur di dalam Canva ini. Mungkin kita mulai belajar mendesain sebuah flyer ataupun selebaran untuk UMKM mungkin ya. Nah, tahap awal kita UMKM dulu, cara bagaimana membuat desain poster yang menarik untuk UMKM gitu. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.